Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semuanya dimanapun kalian berada. Balik lagi ke episode 2 di Curhat Cyber teman-teman. Teman-teman ada kabar mengagumkan nih kali ini dari teman kita. Boleh dikasih tahu dong kabar mengagumkannya apa? Halo semuanya, aku kembali di sini sebagai bintang tamu pertama kalian. Tapi udah diangkat, dinaik pangkat. Jadi apa? Jadi host. Jadi host. Jadi Kevin bakal selalu ada tiap episode teman-teman, sama Kevin, sama aku Maisan, sama siapa di sini? Jose. Teman-teman, hari ini aku bakal bahas topik yang beda dari kemarin. Kemarin kita bahas percintaan, aku mau bahas tentang perekonomian nih sekarang. Tapi aku bakal mulai dari topik yang pertama dulu. Kira-kira teman-teman di sini kan kita bertiga jurusan cyber, ya kan? Begitu lulus nih, menurut kalian bakal tetap kerja di dunia cyber apa bakal pindah? Nih ke aku dulu kali ya. Kevin dulu. Sebenarnya gini ya, aku jelasin latar belakang dulu kali ya. Jadi kita tuh di cyber udah 4 semester dan menurut aku belum bisa jawab kerja apa sekarang. Karena kita nanti di semester 5 masih ada beberapa matkul yang berhubungan dengan pekerjaan kayak forensik misalkan atau apalagi ya, mungkin kalau yang coding ada ya secure programming kan. Nah jadi untuk kerjaan aku belum bisa jawab sekarang sih, cuman kalau untuk bahkan buat intern aja aku belum bisa jawab karena dari 4 semester ini ada 3 matkul yang berhubungan dengan pekerjaan kan, kayak net pentest, mau pentest, sama DevSecOps. DevSecOps. Nah dari 3 ini aja tuh tiga dong. Mau pentest, DevSecOps. Net pentest, network. Nah, Ada matkul DevSecOps. ada SNA. SNA siap. SNA siap kok. Siap. Nah dari 3 ini tuh aku merasa kurang jago banget lah. Jadi kayaknya untuk kerja ya di tiga kerjaan ini kayaknya aku kurang pede gitu aku bisa di pekerjaan ini. Coba Rafa. Kalau Rafa gimana? Rafa kan udah ada pengalaman kerja. You kan kerja di ITD View, iya kan? Iya sama aja lah. Kalau gue sendiri sih apa ya? Kalau pengennya sih pasti tetap di cyber kan kerjanya. Cuman nggak tahu ya, balik lagi ke skill gue juga, gue belum merasa mumpuni. Apalagi banyak teman-teman kita yang lebih jago kan, yang anak-anak halilintar itu. Nah itu dia. Nah, karena ide yang gue dapet tuh pas gue mikir tuh begini teman-teman. Kita anggap lulus gaji UMR berapa sih? Anggap kita dapat UMR nih 5 kan. Dua habis lah buat kos. Kalau emang ini lo jelek, kalau emang lo ambil yang ini 2 habis buat kos, makan sebulan 2 nyampe nggak? Tergantung. Kalau kuali terus? Kalau kuali itu kan 25 pagi, siang sama malam. 50.000 kali 30 berapa? 1,5. 1,5. Oke, tuh, anggap bisa. sama itu 3,5, berarti sisa 1,5 kan. Keperluan lain kalau emang perlu kita ambil setengah deh, 7,5 ya kan, 7,5. Sisa 7,5 itu kalau kita nabung 7,5 itu seumur hidup kita tuh gimana? Gue tahu ada kemungkinan kita naik jabatan kan, terus dapat yang lebih tinggi. Cuma for naik jabatan menurut gue kan kita harus kerjanya kompeten dong. Skill kita harus jago. Pendapat gue pribadi, ini menurut gue pribadi ya. Skill gue kalau dibandingin sama yang lain tuh skill gapnya jauh banget gitu. Jadi menurut gue sendiri gue nggak yakin gue bisa naik jabatan kalau emang gue kerja di dunia cyber ini gitu, dibanding yang lain ya yang jago banget. Contoh M siapa lagi? Oh iya. 1M. Iya. Ya menurut gue sih itu ide yang gue pikirin. Kalau kalian ada pikiran lain ya? Sebenarnya kan tadi 7,5 ya. Sebenarnya 7,5 tuh. Mana tuh 7,5? Tadi kan UMR sisa 7,5. UMR 5, sisa 7,5 750.000 bisa ya buat bukan dong, buat inilah, buat belajar lagi. Ya nyari sertifikat yang under 1 juta. Ada lah. Sertifikat lo aja gratis kan? Iya yang kayak gitu-gitu. Itu kan bisa naik jabatan, naikin skill juga. Kan kayak apa tuh? Jadi hacker ya. Jadi hacker kan nggak nyampe 1 juta. Apanya? Kursusnya. Kursusnya. Iya. Kan kita bisa naikin skill dari situ. Menurut lo gimana?
Oke, Rafa dong. Rafa kan Apa yang tadi apa sih ini pertanyaannya? tentang kayak skill gue kan. skill gue menurut gue nggak cukup buat gue bisa naik jabatan setinggi itu sampai gue bisa nikmatin life kan. Karena skill gap kita jauh banget nih, beda sama anak-anak Halilintar. Yop, Mer, ya kan. iya, Kan iya. mereka tuh kayak, ya mereka tuh jalan Jago ini banget, bakal sukses, gue jamin kan. Iya. Mau apapun juga. Cuma kita, gue kan otaknya kopong ya, Kopong. otak reptil. Otak reptil, dengkul kopong. Akuan buaya. Salah. Cuma gitu menurut lu bakal kerja di dunia cyber even though kayak skill gapnya sih gede ini gitu. Gua sih usahain pasti setelah lulus setelah lulus kerjanya tetap di cyber sih. Karena apa ya? Ya mungkin emang skillnya nggak sejago dua orang itu. Cuman kan nanti kayak kita libur panjang ini masih bisa dikejar gitu loh. Mitos. Ya kan? Pembohong publik. Ya kan ini ya apa namanya berusaha dulu buat konsisten. Ya ini naikin rank Mobile Legend. Waduh. Mobile Legend boleh. Tapi kan kerja nggak harus di cyber Iya, tapi kan. makanya itu ke topik yang gue bawa. Menurut kalian bakal kerja di cyber apa enggak? Bisa aja kalian kerja di kantor tuh kayak ngoding biasa aja, cuma kan bukan cyber gitu. Menurut kalian ada chance kalian ke situ gak? Atau mungkin jualan pisang goreng nggak ada yang tahu? Gak ada yang tahu. Atau mungkin kayak belok ke konten creating gitu kan? Lu bisa mulai bikin podcast. Terus ngojek. Kalau nggak ngojek. Iya, Gojek kasih Indomaret, iya. kan banyak kan. Menurut lu bakal bisa belok ke sana nggak? Kalau bisa kenapa? Kalau nggak kenapa? Kalau ya sebenarnya gue setuju sama Rafa sih, Gemus. Pasti gue akan berusaha buat kerja di bidang cyber ya. Cuman gue udah punya plan lah kalau misalkan gue nggak sukses nih di cyber. Yang pertama itu gue jadi akuntan. Jadi gue tuh punya pengalaman intern di suatu perusahaan alkes jadi akuntan. Menurut gue nggak susah lah, asal punya mentor yang baik aja di kantor bisa lah. Kalau misalkan jadi akuntan juga gagal ya, gue jadi ini sih agent properti gue. Gede loh. Iya, cuma kan kalau laku, Kalau laku, nggak laku, ya udah tamat itu bro. ya udah, Gojek. Pak lu ada pikiran lain ya? Gojek. Gue ya, kalau gue mungkin kalau misalnya emang bener-bener gak kerja di bidang cyber ya, gue sih ada perusahaan sendiri sih bisa kerja sama. Apa tuh? Singkatan aja. Inisial. Apa ya? Bukan. Ini sih perusahaan kayak food and beverage gitu sih. PT Freeport. Aduh, Freeport. Kalau pe gue beli ini. Freeport. Lu nggak tahu Freeport? Oh, Freeport. Iya. Oh iya. Lu jadi apa di food and beverage? Nggak tahu, tergantung Jadi makanan ya. bapak Jadi gua sih. makanannya. Tapi ya mungkin jadi Bapak lu food and beverage. Mas lu cerita jualan peti. jualan peti. Salah orang lu. Salah bapak. Ya, ada lah. Tapi kalau bisa ya tetap di cyber sih. Soalnya sayang kan udah kuliah. Iya, makanya itu juga kayak pertanyaan gue selanjutnya. Kalau emang lu nanti jadi ngambil pekerjaan itu, nyesel nggak sih lu ngambil cyber? Kayak lu nggak kerja di cyber, ngapain lu ngabisin kayak sampai gila-gila net pentest? Waktu net pentestnya kalau push ML, gue udah jadi pro player sekarang. Iya, setuju. Kalau lu gimana? Lu dulu deh, Vin. Lu dulu deh. Kalau gue ya sebenarnya gue bukan rugi di pelajarannya sih, lebih ke rugi. Gue udah bayar binus mahal-mahal, terus nggak sesuai sama Emang mahal. Kecuali aku dapat beasiswa kayak jurusan, kalau itu kan gratis, ada yang gratisnya. Kalau di cyber kan bayar ya. Kalau nggak berprestasi, kalau berprestasi dikasih beasiswa. Contohnya Ketua Halilintar yang dulu. Oh iya. Nah itu kan gratis, karena kan pintar sekali. Iya, kayaknya. Pak, gimana? Lu nggak sayang gitu? Lu udah kuliah cyber? Sayang sih pasti. Makanya gue sebisa mungkin ya mau apa ya ngomongnya misalnya gue kerja nih walaupun company nggak segede itu, as long itu cyber ya gue masih oke lah. Oh iya, even kayak oh ya lu kerja sini gaji lu 2 juta. Ya kalau magang sih sebenarnya nggak apa-apa ya gue ya. Enggak, itu kita talking about real world gitu. Lu kalau gaji 2 juta as long as cyber nggak apa-apa. Mungkin gue bakal nyari lagi soalnya kayak itu terlalu
paid banget gitu loh. Menurut gue sendiri, ini pikiran gue ya. Gue sih udah yakin sekitar 80% 70% gue keluar, gue nggak bakal kerja di cyber. Kenapa tuh? Iya, karena menurut gue kayak bukan gue banget kerja di cyber. Serius? Iya. Tapi kan cyber banyak ada beberapa pekerjaan cyber yang kerjanya di operation, nggak yang technical. Operation tuh maksudnya apa? Lu mau gue jadi project manager gitu? Iya. Menurut gue sendiri kayak project manager lu tuh butuh paham fundamentalnya dikit kan. Iya, Buat lu ngobrol sama yang jago gitu. Terus ngobrol sama yang jago nih berdasarkan pengalaman gue tuh nggak mudah. Nggak mudah ya? Nggak mudah. Lu harus paham kayak apa-apanya gitu. Menurut gue sendiri cyber gue sih jadi jaminan aja gitu kayak kalau emang nanti gue lulus gue nggak ada kerjaan, gue masih ada ijazah cyber gue gitu. Even kayak pokoknya ada asuransinya gitu. Gue sih bakal coba cari kerjaan lain sih. Jadi lu udah mempersiapkan itu? Iya, menurut gue sekarang kayak banyak juga kayak menurut gue jalan pekerjaan yang bisa gue ambil. Content creation contohnya, mungkin gue bakal coba jadi PT. Iya, soalnya lumayan juga lo jadi PT kayak gitu. Ya gitu sih, gue sih kayak menurut gue kurang percaya diri aja, nggak tahu ya. Tapi lu kalian ada kepikiran buat bisnis gak? Karena kemarin waktu jam 2 malam aku ngechat Maisan, Mai, misalkan gue bikin tempat cuci motor 18.000 satu motor. Kalau sehari 1.000 motor yang dicuci, itu udah gila loh. Untungnya gede banget loh, 9 juta sehari. Gila. Kalian ada kepikiran 18.000. Hah? 18.000 sehari 1.000 motor. Sehari 1.000 motor. Nggak ada motor 1.000 sehari nyuci. Di Jakarta rame. Yes. Tapi kan belum listriknya, belum airnya gitu ya. Ya iya, itu dipotong kan. Dipotong. Kan 18.000 sehari nih. 1.000 motor 18 juta, dipotong setengah aja, anggap aja setengah. Gede kan? Menurut gua pertama bisnis tuh choice. Cuma lagi-lagi teman-teman, kalau mau bisnis kan harus ada bantuan dari atas ya. Dari orang tua kita. Orang tua gue sih buka bisnis, cuma gue sih nggak berani kayak minta modal buat bisnis ya. Resikonya terlalu gede menurut gue. Mungkin kayak gue kerja dulu baru gue buka bisnis gitu. Nggak bakal gue minta orang tua gue buat bisnis, karena bisnis tuh menurut gue gambling banget. Mending gue judi ya sekalian. Terlalu gede risk. Kalau lu mau take the risk gitu? Kalau jadi kemarin tuh gue ada ngobrol sama cewek gue, kalau disuruh pilih gaji UMR atau jadi buka bisnis gitu kan. Mungkin kalau misalkan gue punya banyak beban, maksudnya beban tuh gue harus biayain adek gue, terus harus bantu-bantu kayak orang tua gue, ya keperluan rumah lah. Mungkin gue bakal ambil UMR. Cuman kalau misalkan orang tua gue bisa ngehandle si adek gue, mungkin, dan gue nggak punya beban, ya udah, gue mungkin berani buka bisnis. Tapi gue harus kerja dulu, karena dengan kerja gue dapet banyak pengalaman sih. Kalau bisnis yang mau lu buka apa? Beneran cuci motor? Enggak dong. Apa? Yang paling realistis menurut lu nih? Makanan? Enggak, gue nggak bakal untuk awal gue nggak bakal makanan atau baju. Kenapa? Kan makanan atau baju, semua orang butuh makanan sama baju. Tapi agak bias, susah buat menang lawan kompetitor, susah. Rezeki itu ada yang ngatur. Rezeki itu ada yang ngatur. memang gue setuju. Tapi untuk awal ya, mungkin gue bakal kopi jago. Maksudnya kopi yang keliling itu kan bukan makanan, minuman. Lu bakal apa? Lu bakal buka kayak gitu? Apa emang lu bakal ambil franchise kopi jagonya? Franchise. Kayak gue ngeliat, gue pikir gue awalnya tuh kayak emang ada gitu yang beli ya. Ternyata tadi aja gue nyariin gitu ya. Ternyata dan banyak gitu yang orang berpikiran yang sama. Tapi kan lu nyariinnya kan dari sebulan nih. Berapa banyak sih hari yang lu cariin? Dari 20 tahun gue hidup, gue baru nyari sekali. Iya. Terus Ya demand-nya dikit dong kalau gitu. Lu baru proving kalau demand-nya dikit. Dari 20 tahun hidup lu nyari baru sekali. kan itu gue. Orang lain kan nggak tahu. Kan ada yang tiap hari beli, orang-orang kantor. Kan banyak. Orang kantor gak minum kopi jago, minumnya Starbucks. Oh iya, siap. Siap. Aku nggak bisa minum Starbucks. Kenapa? Nggak boleh. Oh iya. Nggak Gak ada duit. Kalau gimana Pak? Bisnis, kepikiran bisnis gak? Gue sih kalau kepikiran bisnis sampai sekarang mungkin belum ya. Belum tahu juga apa kan. Mungkin gue lebih ke lanjutin Usaha perusahaan aja ya. Nggak tahu sih cuman ya. Cuman kan gue nggak tahu sih. Gue juga nggak ada kepikiran mau lanjutin. Gue pengen kayak kerja di bidang cyber aja karena guanya.
Kami pewaris, bukan perintis. Apa Mai? Apa Mai? Kami pewaris, bukan perintis. Gue titan perintis. Tapi sebenarnya sebelum kita makin maju gitu ya, sebenarnya Rafa punya background sendiri yang ada usahanya. Lu juga kan ada usaha bisnis. Tapi kenapa sih kalian tuh masuk cyber gitu loh? Maksudnya kenapa nggak kalian tuh mungkin masuk ke marketing biar bagusin bisnis orang tua kalian, atau manajemen yang bisa belajar manage gitu? Gua dari awal ya. Ini mungkin sedikit background check aja. Bapak gue tuh jualan jam. Apa? Jualan jam tangan, jam dinding semuanya gitu. Garmin gitu. Hah? Garmin apa? Rokok. Garmin, smartwatch. Rolex gitu. Oh, kan smartwatch dia nggak nyentuh. Nah, ini bapak gue tuh paham banget mesin jam. Sampai udah kuat banget di pasar anyar, dia tuh nggak ada yang bisa ngalahin. Oh iya. Soalnya dia segoat itu. Segoat itu. Jadi lu paham nggak? Kalau emang gue nerusin, gue nggak bakal bisa segoat dia. Kalau gue ambil, kayaknya bakal turun. Gue nggak mungkin bisa bakal nerusin itu. Jadi gue cari ini gue sendiri. Terus kata cici gue, cyber saingannya dikit. Dulu gue mau masuk hukum, terus kata cici gue tuh hukum tuh kalau lo nggak ada kenalan segala macam tuh bakal susah banget buat di sana, iya kan? Gue juga setuju. Ya udah gue masuk cyber yang kemungkinan kerjanya paling tinggi. Tapi setelah gue masuk ternyata skill gapnya jauh banget, dan menurut gue kayak ada juga kok kebuka peluang chance yang tadi gue omongin, PT segala macam kan. Ya gitu sih. Kalau lu Pak, kenapa lu gak mau nerusin? Lampung. Gue sih apa ya? Gue tuh dari semua keluarga gue sendiri yang nggak gitu tertarik sama bisnis sebenarnya. Kenapa? Nggak suka aja gue, kayak nggak suka aja kenapa. Bukan gak suka. Kayak gue tuh sebelum masuk cyber kan gue pernah disuruh masuk bisnis kan, lanjutin ini. Gue bilang, aduh jangan bisnis lah, gue kurang suka. Apa ngomongnya? Apa hal yang gak lu sukain ngomong sama pelanggannya? Gue kurang suka ketemu sama orang terus bernegosiasi gitu loh. Jadi kayak Kan gue yang dinego kalau lu yang jual di bisnis kan. ya kan nanti kan pasti ada nego juga sama klien kan, kliennya nego gitu. Gue paling nggak suka kayak gitu. Jadi ya udah gue nyari yang lain kan. Kebetulan gue tuh nyari komputer, cuman tadi itu nggak tahu apa jurusannya. Terus ketemu di cyber. Lu ngerasa salah jurusan ya? Udah sampai sekarang ya, sampai setengah perjalanan kita satu semester ini. Kadang ada, cuman kadang nggak juga sih. Setengah-setengah sih gue. Gua mau masuk perhotelan. Gue mau masuk hotel aja tuh. Lu perhotelan, gue masuk hotel aja. Tapi kayak sebelum ini berarti kalian emang nol di cyber. Maksudnya kalian tuh nggak tahu apa itu hacking dan lain-lain gitu. Sampai SMA, sampai sebelum kuliah gue nggak pernah megang mouse. Soalnya gue pakai trackpad. Kita keluarin aja gak sih? Berarti maksudnya kayak coding gitu. Kalian belum? Dulu pas kan pasti ada TIK dong, SMA dong. TIK. Iya. Iya kan? TIK kan lu belajar pen segala macam. Iya. Gue main CS pas ujian. Kalau lu gimana, Raf? Udah ada basic cyber atau gimana? Gue belum ada sih. Gue dari dulu gue malah lebih ada basic design visual daripada cyber sebenarnya. Jangan DKV. Iya. Nangis sekarang nih. Nangis. Kenapa? AI. AI. Ya. Gambar AI semua gimana? Iya. Mau kerja. Lanjut aja. Satu hari satu musuh ya. Tapi kalau ngomongin jurusan ya, sebenarnya cyber kan emang banyak ya demand-nya. Bahkan gue ngobrol sama KIK aja ya, katanya semua orang bisa, semua mahasiswa dapat gitu intern. Nah, ini Bisa dapat gitu. ini kita nanti di beep kan. Kalau tapi enggak sebenarnya ya, tadi gue mau ngomong apa. Jadi katanya semua mahasiswa kan dapat intern di cyber gitu karena saking banyak demand-nya. Cuman kan tapi kan semua kan lu bilang lu takut nggak dapet kerjaan di cyber karena skill gap lu. Gue bilang bukan gue nggak takut dapet kerjaan. Gue takutnya gue stuck di kerjaan itu karena skill gue sendiri gak mumpuni, paham gak? Nah, gue takutnya stuck aja kayak ya gitu. Jadi lu di kerjaan mau up terus? Iya. Gue mau stuck terus. Ya siapa tahu ada yang ya udahlah gue 9 to 5 aja di situ aja. Gue 9 to 6. 9 to 6 selalu mau ngapain kayak
Tapi kalau misalkan di intern kalian ini bagus, kalian mau tetap di cyber apa kalian mau nyari pengalaman baru? Contohnya mungkin di bisnis atau di perhotelan. Perhotelan. Gue yang bilang tadi, kalau emang intern gue bagus, ya udah gue bakal terusin. Kan gue takutnya kalau gue stuck dong. Kalau ternyata pas gue intern gue improving terus, ya kenapa enggak gitu. Kalau Raf, Gue sih bakal tetap lanjut sih, mau kayak mana pun sih pengen sih lanjut terus ke cyber sih, gak mau berubah-berubah. Nih, ini ada topik perekonomian nih. Kan kita bahas perekonomian. Kalau kalian kerja nih, kalian bakal stop, kayak bakal berhenti resign dari kerjaan kalau gaji kalian stuck di berapa? Paham nggak? Lu ngerti arti pertanyaan gue? Misalkan kalian nggak, kalian masuk awal 5 juta, naik ke 8, tapi 8 tuh stuck 10 tahun. Kalian bakal keluar gak? Iya lah. Tapi 8 loh yang kita omongin. Lama tuh menurut gue dikit ya, kalau misalnya udah bertahun-tahun ke depan. Kalau dapat gaji 8, lu pembagiannya gimana? Ya gimana ya, ya paling Pisang 42.000. enggak, paling ya 2 juta kos, 2 juta makan. 3 juta nih. Ya ganti kos. Biasanya buat di invest, tabung dan Jadi lain-lain lah. batas gaji lu tuh berapa? Sampai lu nggak resign 10 oke gak kalau lu tahan? Nah, oke. Berarti ngomongin ini Iya, ya, batas ideal Iya, gaji gaji. lu yang lu goalin itu ya. Gue sih sebenarnya nggak ada batas pastinya ya. Enggak, ini tuh kita bukan bilang batas atas, tapi batas bawah, kayak minimum lu gimana? Gue belum kepikiran sih jujur. Cuman selagi itu di atas UMR Jakarta untuk sekarang, tahun-tahun sekarang itu masih oke aja. Karena menurut gue pribadi ya, gue kan dari Bogor nih, gue dari Bogor. Jakarta tuh kerasa banget lu spendingnya gitu. Iya. Lu ke mall segala macam, kayak ya lu kerasa lah spendingnya. Kalau lu minggu cabut buat nonton film aja, tiket di bawah cepet kan. Cuma perintilan selain itu tuh bisa tembus 300 ke atas kan. emang di Bogor kecil? Di Bogor, ini yang mau gue bilang juga, Bogor sama Jakarta walaupun deket, kayak Jabodetabek kan Jakarta Bogor kan. Menurut gue Bogor tuh kelihatan kampung banget dari Jakarta. Menurut gue pribadi sebagai warga Bogor, karena kerasa aja lu hidup di Jakarta tuh, oh iya ini ibu kota gitu. Beda lah. Bogor masih banyak pohon. Jakarta emang ada pohon? Lah, ini gue keluar ada pohon. Gak ada bisa ya depan. Gak ada, menurut gue beda banget kayak lifestyle di Bogor di Jakarta gitu, kayak kelihatan. Nah, yang gue mainly ini juga di Jakarta tuh ekonomi seems to stuck. Yang kaya tuh makin kaya menurut gue, yang menengah tetap di tengah, yang miskin bisa jadi makin miskin gitu. Nah, this is a problem menurut gue. Menurut kalian tuh gimana? Tadi kan kita ada ngomongin kapan kita akan resign ya. Menurut gue kalau resign, gue nggak lihat angka gaji sih. Gue lihat tahun. Jadi kalau lu gaji 1 juta gitu, lu nggak bakal resign? Selama pengalaman gue banyak, oke aja sih. Maksudnya enggak sih, maksudnya gini. Oke, gue di perusahaan ini udah 2 tahun. Oke, gue mau cari pengalaman baru, mau nambah ilmu baru, gue pindah. Ya kutu loncat lah. Sebenarnya banyak nggak diterima sih ya. Cuman kalau menurut gue selama masih muda harus banyak pengalaman ya. Ya kayak gitu sih, harus kayak gitu. Cuman kalau emang lu masuk nih, gaji lu 12, lu bakal cari pengalaman lain? Menurut gue ya. Oh iya, even 12 Ya, kayak 12 PS5 dapat 2. 12 juta nih. 12 juta. 4 tahun mungkin gue keluar hire ini apa buat dapetin gaji yang lebih tinggi lagi. Menurut gua 12 tuh sweet spot loh. Lu kerja 12, udah lu sebulan setahun berapa? 12 kali 12 144 juta. 10 tahun 1 M. Udah lu beli rumah di PIK. 10 tahun. 10 tahun tuh lama. Ini kabur berapa? Iya, kan kita harus grow terus, nggak bisa stuck di Berarti situ lu terus. 12 bakal pindah. Even pas lu keluar lu dapetnya 1. Oh, nggak bisa kayak gitu. Kan Kan jadi gua pengalaman. benar, cuman pengalaman nggak bisa bohong. Ngerti nggak? Maksudnya Kan lu udah keluar dari 12, pasti ada perusahaan yang mau nerima lu. Better kalau ngeliat lu 12. Nggak mungkin sampai 1 maksud gua. gue nyarinya ya yang pasti di atas 12. Kan pasti ditanya dulu sama HRD kan biasanya, emang gaji di perusahaan kamu berapa dulu? 36. Saya terus gue bilang gaji di perusahaan saya dulu 40 juta. Oh yaudah di sini 50 juta. Lumayan. Jadi CEO anjing. Kalau gimana Raf? Tadi kita ngomongin perekonomian Indonesia. Ekonomi yang kayak ya yang kaya makin kaya, yang menengah masih di tengah, yang miskin bisa tambah miskin. Menurut lu kita bisa ubah itu nggak dengan kerja di cyber gitu? Bisa. Gimana? Gue bakal jadi ini ya. Apa? Contohnya 2T per bulan.
2 T per bulan. Nyambil jadi agen asuransi. Enggak, jadi Merubah Indonesia mah. apa? Susah lah. Iya, kalau gue gak merubah. bilang kita bakal ngerubah Indonesia. Kan Indonesia sistemnya gitu. Menurut lu bisa ngelawan sistem itu gak dengan kerja di cyber? Kalau untuk diri gue sendiri gue bisa Lu mungkin, cuman sekarang masukin lu di menengah apa kaya? masukin diri gue menengah lah. Nah Menengah. itu salah. Kalau lu menengah lu gak kuliah di BINUS anjing. Mid to high end. Nah, Itu gua Apa sih? kata apa ya anjing? Enggak, tapi kalau gua bakal taruh di menengah. Kan gua kuliah di BINUS bukan dibayarin orang tua kan, dibayarin saudara. Oh iya. Saudara yang agak high lah. Gue juga menengah menurut gue karena gue dari Bogor. Terus menurut gue menengah aja. Gue nggak sampai yang kaya. Dan menurut lu sendiri kita bisa keluar dari menengah ini gak? Terus ngerangkak ke kaya dengan kerja di cyber? Apa lu obviously harus butuh bisnis? Soalnya kan kayak orang kalau kaya di mana-mana dari bisnis kan. Gua akan stick ke pemikiran gua, karyawan nggak bisa kaya. Oh iya. Gua akan maksudnya menurut gua kaya ya emang harus dari bisnis, karena karyawan lu butuh berapa tahun gitu buat jadi penghasilan lu 1 M gitu per hari, kan nggak bisa kan. Kalau bisnis kan bisa. Jadi someday you will open business. Ya Apa? Kopi Jago. Nah, untuk sebenarnya kenapa gue ngelihat bisnis Kopi Jago ini untuk sekarang ya, menurut gue bagus karena ya demand-nya banyak. Yang mungkin kalian ngeliat Kopi Jago kayak banyak gulanya, males. Cuma kan ada orang-orang Kopi Jago enak ya, nyari cewek gue dah nyariin kemana-mana nyari Kopi Jago doang. Jadi menurut gue untuk Kopi Jago buat awal-awal pengalaman bisnis, ngerti flow bisnis gimana, apa cash flow-nya gimana, itu bagus sih. Kenapa nggak lu bikin ide kopi jago kayak sepeda gitu, tapi lu jualan yang lain aja, nasi padang gitu. masih pada keliling. Lu nggak mau coba? Gue udah bilang gue gak mau makanan, minuman gue masih mau. Oh iya. Iya, Kenapa? makanan tuh terlalu apa ya? Kalau untuk pemula, maksudnya buat awal, gue agak gimana gitu. Bisa aja gue nanti kerja di cyber nih, gue ngerasa oh ini kayaknya bisa nih dijadiin bisnis. Gue bisa aja buka jasa, bisnis jasa pentest misalkan atau audit, kan bisa. Dibanding gue harus jualan makanan. Menurut gue jualan makanan tuh agak susah aja. Gue nggak passion di situ aja. Menurut gue sendiri sih makanan penting ya, kan kayak setiap orang tuh butuh makan tiap hari gitu. Everyone kayak butuh makan. Warteg masih bisa ada sampai sekarang karena tiap orang makan di warteg tiap hari. Tapi kan gue nggak ada basic masak. Warteg emang ada orang masih masak, gak enak. Lah, mama kan biasanya masak. Kalau gue kan nggak masak. Lu bayar biasanya. aja mama, lu bayar aja mama kayak. Lu bayar aja mama kayak, lu mau kerja sama saya gak tante gitu, 300.000 per bulan. Gini ya, 300.000 sebulan ya. Bisa dapat apa ya sebulan? 300.000 nggak sih, tapi emang gue nggak serak aja sih bisnis di bidang makanan. Emang tempat lain aja. Loh, kalau gitu lu kayak nge-head bapaknya Rafa dong. Bapaknya Rafa kan bisnis makanan. Ya enggak. Jualan Lampung. Lu jualan apa sih emang, Raf? Makan apaan? Ini gak makanan kan, food and beverage itu gak selalu makanan kan. Dari namanya aja food and beverage. Beverage itu minuman. Ya bilang aja gue bisnis di beverage aja, gak usah food and beverage, berarti makanan dan minuman. Kan biasanya jadi satu kata-kata itu. Bapak lu jualan apa? Bir Purtop. Kopi. Kopi Jago. Bukan. Ya ada kopi lah. Bapak dia kayaknya yang punya Starbucks deh. Starbucks enak gak menurut lu? Enggak. Ya udah. Tapi berarti plan lu itu ya lu kerja terus nanti lu bakal bisnis pasti. Kalau lu gimana? Karena Bang? menurut gue itu juga langkah yang pasti. Kalau emang lu mau berubah ya, mau move dari posisi lu sekarang ya, nggak bisa. Lu nggak bisa kayak posisi lu di karyawan. Menurut gue pribadi gitu. Mungkin kalau mau jadi pejabat. Jadi teman-teman, thank you buat yang udah nonton. Nggak, jadi kalau karyawan, gue lebih ke apa ya? Bisa kayak gue. Sebenarnya definisi kaya ini kayak gimana dulu nih? Orang-orang beda-beda ya. Inilah apa, money free ya.
Kok money free? Money. Economical freedom. Money freedom. Apa sih? Lupa gue. Financial freedom. Financial freedom. Lu udah nggak mikir waktunya. iya. Aduh ini harus bayar ini. Iya. Oke. Tinggal bayar aja. Financial freedom menurut gue udah masuk ke tahap bayar sih. Sebenarnya kayak Koyohan kan juga karyawan ya. Cuman dia bilang menurut dia udah financial freedom gitu. Maksudnya dia bahkan sampai ngomong kalau apartemen dia kebakaran juga dia ya udah bodo amat. Dia ngepost mati dong. Ya enggak, dia lagi di luar terus apartemen kebakaran. Sebenarnya bisa aja karyawan financial freedom bisa aja. Cuma kan ya gitu 9 to 5. Lu kan harus lu tetap diatur, lu di kayak apa ya? Terikat gitu loh sama perusahaan. Setuju. Kalau bisnis kan lu ya lu mau kerja duitnya selama ke lu semua gitu. Lu justru ngegaji orang. Iya sih. Iya, kalau perusahaan lu nih tiba-tiba perusahaan lu di cyber dapat semua duit yang ada di dunia ini, lu sebagai karyawan juga, lu pasti dibaginya sesuai gaji lu dong. Dapat bonus dikit paling, yang dapat kan tetap CEO-nya juga. Kalau menurut lu gimana nih? Bapak lu punya Starbucks. Kayak gitu. Ya gue sih planning gue sih gak ada kepikiran bisnis sendiri sih memang. Jadi lu bakal kerja terus sampai lu tua. gue sih rencana ya kayak ya mungkin gue bakal kerja ya gak sampai tua lah. Mungkin gue Sampai 25. ya, terlalu muda sih. Gue kerja kayak bakal di sini dulu. Mungkin gue bakal keluar nyari kan lebih gede tuh uangnya gajinya. Ini sampai berapa? Sampai berapa kayak lu bakal gue bakal stay di sini sampai gue pensiun. Itu tuh minimal berapa? Di stay kerjanya di Indonesia atau gimana? Emang lu bakal pikirin keluar? Gue ada kepikiran keluar sih. Kayak gue pengen nyari kerja di sini kayak paling nyari pengalaman di Indo 3-4 tahun. Saya keluar. Kemana? keluar di mana? Gak tahu sih ya deket-deket lah Singapura gitu-gitu lah. Kenapa nggak Australia? Pengen sih cuman terlalu jauh aja sih menurut gue. Singapura kalau buang sampah sembarangan di penjara loh. Ya, gue kan orangnya tidak pernah buang sampah Kita sembarangan. juga bentar lagi di penjara ya. Ya gitulah. Kalau bisnis sendiri mungkin nggak. Kalau menerusin mungkin bisa jadi Mesin Starbucks. Starbucks mulu. Amin. Starbucks keliling. Masa lu nggak ada bapak di Starling? Enggak, maksudnya kan kopinya enak, coba dibikin dikeliling gitu. Siapa tahu dia kan buat narik pelanggan lebih banyak lagi. Kita kan bisnis udah kerja kantoran udah. Ada nggak menurut kalian belok ke yang lain gitu? Jadi pendeta. Mungkin itu bisa salah satu pilihan. Ya menurut lu gimana? Kan lu di episode sebelumnya ada bilang tuh, dunia kalau tanpa agama tuh menurut lu nggak ada. Lu tujuannya agama. Kenapa lu nggak mau jadi pendeta? Bukan nggak mau sih. Kalau emang itu panggilan ya nggak apa-apa. Tapi pendeta di gereja gua itu bukan pendeta sih sebenarnya, kayak apa, pembicara gitu ya, yang bawain firman gitu. Itu kan Pendeta. apa ya? Oh iya, di gua pendeta. Lu Katolik, lu diem. Oh iya maaf. Nggak, tapi kan kayak nggak pendeta ya. Kalau itu panggilan ya udah nggak masalah. Cuman kalau misalkan di bidang agama ya, paling gua jadi mentor, pembina gitu-gitu loh. Makan. Hah? Doa makan. Doa makan, setahun gue yang gitu doa. Iya. Select all from table. Select bintang. Kalau lu gimana? Gue mau coba buat sih content creating. Menurut gue sih menarik sih. Apa konten apa? Content creating. OnlyFans. Enggak, kayak gue kan nge-gym kan. Menurut gue sendiri kalau bikin video gym itu oke sih. You want this? Do this. Kayak oke aja sih di Indo. Gue pengen coba sih. Lu mau jadi atlet binaraga nggak? Mau coba, cuma teman-teman ini kalau kalian nggak tahu, kalau mau jadi atlet binaraga, steroid itu hal yang wajib, itu hak wajib. Karena lawan lu pakai steroid juga. Tapi ada yang kontes yang natural kan? Iya ada. Nah itu sendiri pun kita nggak tahu dia masih natural apa nggak. Soalnya roid misalkan lu pakai 10 tahun yang lalu, mungkin sekarang udah nggak kedetek kalau lu kencing gitu. Cuma efek itu masih ada, paham nggak? Iya, ya gitu. Jadi menurut gue harus pakai roid kan. Kita lihat ya, kalau semester 5 nilai gue jelek, gue langsung suntik depan kalian. Suntik yang mana nih? Suntik ada banyak disuntikannya. Vaksin, steroid. Gue bakal suntik roid. Cuma Serius lu? kalau nilai gue jelek. Kalau nilai lu Bener ya? Gue jelek. Bener ya? Nilai gue jelek. Kita bakal videoin cara suntik steroid pemula. Ya menurut gue jadi bodybuilder tuh resikonya terlalu gede. Jadi mending content creating sih gue mau nyoba sih. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin roid itu legal ya sih? Legal? Kenapa ilegal? Ya takutnya obat-obatan yang Legal kok, legal. Roid itu suntikan buat hewan ternak, tau gak? Buat sapi biar dagingnya tebal, biar ototnya tebal tuh disuntik roid. jadi gue makan roid selama ini. Hah? Iya. Dang. Enggak, cuma kayak ya gitulah
kalian paham lah artinya itu tuh buat hewan. Cuma ada orang yang kayak, wih kan, jadi kan ini hewan ototnya kekar. Kita coba ke manusia, efeknya sama. Ya udah orang-orang pakai sampai sekarang gitu. Berarti ayam bisa berotot. Ayam kan unggas. Ayam unggas. Kita unggas ya, kita bertelur ya, kita bertelur ya. Oh, beda ya. Beda. Kalau lu gimana, Raf? Kalau misalkan nilai semester 5 lu jelek, Ya kalau terima gue jelek ya udah mau gimana, gue nggak bakal steroid kayak dia sih. ya udah mau gimana, semester 5 jelek, masuk semester 6 udah magang, gimana? Enggak, maksudnya lu nanyanya salah. Lu Apa kayak tuh? ada nggak kayak selain yang kita bahas tadi, lu bakal kemana gitu kerjanya? di luar yang kita omongin tadi. Enggak sih, belum ada penglihatan mau kemana gue. Miss copet. Habis ke bapak. Enggak, masa lu nggak ada pikiran sama sekali kayak, oh gue mau coba buka OnlyFans gitu? Iya. OnlyFans sih gacor. Enggak sih, paling ya lanjutin ini aja podcast kita. Episode 3 juga. Episode 3. Semoga masih lanjut, kan nggak tahu. Masuk penjara apa Iya. gitu. Kalau bisa lanjut grow kan pada nonton, ya who knows. Masuk penjara atau kan kita nggak tahu ini. Jadi lu konten kreator kan, Mang? Lu nggak mau konten kayak jadi pelawak gitu? Gue sebenarnya ya, Makanya lu gue coba. kepikiran jadi aktor sih. Cuma menurut gue, kalau emang lu khususnya lu jadi terkenal ya, nggak lama lagi. Gak lama ya, gak lama ya. Nggak lama juga masuk penjara, kata gue. Tapi sebenarnya gue tuh tertarik banget di bidang aktor sih, entertaining. Lu kalau jadi aktor, chat Discord lu gue link. Jangan ya. Nggak, sebenarnya di bidang entertain. Cuman menurut gue, Ya, lu bisa aja masuk stand up comedy. Kayak lu kata-katain aja semuanya. cuman capek Mai di bidang entertain tuh. Kenapa? Gue jujur gue tuh sebenarnya introvert. Maksudnya social battery gue tuh nggak banyak. 4.000 mAh lah. Bawa PW. Nggak bisa. Cuman kayak gitu capek gitu gue di bidang entertain. Ya gue takut mati gitu. Bukan maksudnya lagi stand up gitu misalkan mati diem aja gitu, kaku. Atau misalkan lagi streaming gitu, kaku. Jadi gue belum mau lah buat unjuk diri gue di bidang Ini entertain. lebih ketakut gak sih? Lebih ketakut sih sebenarnya ya. Apalagi teman gue kayak gitu ya. Ya jadi gue lebih takut sih sebenarnya ya. Jadi lu konten creator cuma nge-gym doang? Yang gue jago kan itu doang. Yang menurut gue kayak gue bukan do well juga sih, kayak do mediocre lah menurut gue. Kenapa nggak mau biliar? Biliar sih gacor loh, lagi ngetren kan, lagi meta. Atau nggak lari kan banyak pelari culture sekarang. Gue juga nggak ngerti tuh pelari culture. Pelari culture. Enggak sih, menurut gue tetap gym sih. Ya, Rafa nggak mau konten creating? iya, lu gak mau konten creating gym, Pak? Atau kayak ASMR, live in the day as a IT div gitu. Bigo live. Gak sih. Enggak sih, enggak ada sih, enggak. Lu gak mau coba bikin podcast? Lah ini kita lagi bikin. Kita lagi bikin. Lupa lu. Ini kita lagi ngapain sih sebenarnya? Tapi kalau gue secara personal buat masuk ke dunia entertain yang benar-benar gue sendiri gitu, kayak influencer gitu, gue nggak ada sih, kurang tertarik aja. Tapi ini gue out of topic gitu ya. Ini udah ada di pikiran gak sih? Menurut kalian bakal ada solusi gak buat poverty? Lu tau poverty apa? Enggak. Kemiskinan. Bukan amit-amit juga. Cuma menurut gue kalau ada orang lahir di keluarga yang cukup ke bawah, menurut gue hampir gak ada cara kecuali ada keajaiban dia flip his life around, his atau her lah. Paham gak lu? Lu nonton Attack on Titan gak? Ada dua cara. Gue nggak nonton nih, kebetulan nih. Sebenarnya ada dua cara. Cara Eren atau cara si Zeke ya. Lu KB atau kita atau dimusnahin semuanya nih. Ada dua cara. Sebenarnya dunia ini kan gak seimbang. Menurut gua kemiskinan ini nggak bisa dihilangkan sepenuhnya. Cuman bisa dikurangin lah. Dengan cara- Sebenarnya gue setuju sih sama si inisial KDM. KDM tuh apa tuh? KDM tuh. Aduh, kalian bisa cari sendiri. Kang Deddy Mulyadi, respect. Respect. Sebenarnya bener sih, dia emang harus di KB dulu. Maksudnya kita kan ngomonginnya lahir di keluarga miskin, bukan lahir terus dia tiba-tiba miskin jatuh Iya, bangkrut iya. enggak kan. Karena even menurut gue ya, kalau emang keluarga lu sebelumnya doing well,
even lu bangkrut, lu pasti ada sisa dikit, kayak ada bisa buat bounce back lah. Beda banget sama yang bener-bener ke bawah tuh. Menurut gue tuh no way around. Lu mau naik gimana caranya? Lu buat sekolah, menurut gue pribadi kan orang yang ke bawah tuh biasanya buat sekolah tuh bahkan nggak mampu ya. Kan sekolah tuh salah satu cara turn your life around kan. Gimana caranya Bener. gitu? Menurut gue sih nggak bisa. Ya harus di KB-in sih, emang mau nggak mau gitu menurut gue. Ya masalahnya yang apa ya, gue lagi mikir biar nggak kasar, yang agak bawah, kalangan agak bawah, menurut gue emang jangan lah. Maksudnya lu punya anak nih, tapi anak lu ikut lu kerja di gerobak gitu kan, gue kadang suka kasihan gitu. Mending lu ya udah hidup lu kalau udah sengsara ya lu sendiri aja, nggak usah bawa anak lu. Kalau misalkan lu bilang banyak anak banyak rezeki, kalau lu aja kayak gitu, gimana caranya anak lu menghasilkan rezeki buat lu? Gila. Respect. Well said. Pak Said Ahmad. Tapi menurut lu gimana, Raf? Kemiskinan ini bisa dihilangkan nggak? Enggak sih. Kemiskinan menurut gue gak usah dihilangin dari dunia ini ya. Dikurangin mungkin bisa. Iya, Kayak tadi itu salah satu pengurangannya. Tapi kalau dihilangin nggak bisa sih. menurut gue juga bukan dihilangin sih, pokoknya kita tanya make it better gitu. Kayak kasihan aja, kayak lo emang ada anak yang lahir, dia tuh dari lahir tuh nggak ngelakuin apa-apa. Beda ya sama orang yang miskin karena judi atau segala macam, kan emang dia yang bodoh, well deserve kan. Cuma kalau kayak anak yang baru lahir terus keluarganya udah emang ke bawah, dia nggak bisa ngapa-ngapain, itu literally unfortunate aja. Menurut lu gimana? Ya udah bener sih Mas Kang Deddy, jangan buat anak terus kalau lu gak mampu. Bener. Iya sih, kasihan. Maksudnya lu buat susu aja nggak mampu gitu. Anak lu dikasih susu kental manis. Maksudnya aduh, gue tuh sedih gitu kadang. Bukan, itu jangan, itu beda. Sebenarnya ya kasihan, maksudnya pasti stunting. Nah, kalau kita ngomongin stunting nih, kita ke sini nih. MBG, makan bergizi gratis. Nah, ini kan bisa jadi solusi buat tadi gue bilang. Kalau lu gimana, Pak? Lu setuju nggak sama program makan bergizi gratis? Iyalah, soalnya menurut gue pribadi ya, mainly challenge kalau gue lihat dari perspektif orang bawah ya, mainly challenge mereka sehari-hari itu makan kan. Cuma kalau dilihat dari luar kan mereka, mungkin pikiran kalian kayak mereka makan sehari-hari gimana? Enggak, ternyata mereka makan sehari-hari tuh aman nasinya, enggak separah itu juga. Cuma emang ya makanan sehari-harinya seadanya, nasi garam segala macam dan lain-lain kan. Iya, kurang bernutrisi. Dan kalau emang makanan kurang bernutrisi, biasanya enak kemana? Enak ke sakit dong kalau kurang nutrisi. Ya. Begitu sakit itu yang jadi masalah. Kesehatan tuh mahal banget. Kayak kalau mereka sakit tuh mereka nggak mungkin bisa bayar. BPJS. Tapi kalau sakitnya udah parah banget kan Iya, nggak kayak- bisa di cover biasanya. Iya gitu. Oh iya. BPJS juga menurut gue sendiri kayak berdasarkan pengalaman gue di rumah sakit kurang efektif lah. Kurang efektif. Setuju. Ya udah kayak ya itu masalahnya, problem terbesarnya itu. Dengan makanan bergizi gratis kan mereka bisa dapat gizi yang lebih seimbang. Kalau emang sakitnya nggak ada, mereka kan bisa fokus kayak perbaikan ekonomi mereka segala macam. Oke sih menurut gue. Tapi kan itu kan kita secara naif berpikir kalau makan bergizi ini menyeluruh ke orang-orang yang emang stunting ya. Tapi kalau lu sepengetahuan lu ya, gimana ininya? Maksudnya penerapannya di dunia asli itu gimana? Gue nggak berani komen. Gue Nggak berani komen. Gak tahu. Lu juga nggak berani komen. Oke, kita ganti topik lagi ya. Kita ganti. Tanya habis yang takut nanti. Takut. Terus gue hilang. Tapi ya gitu ya. Maksudnya kalau orang yang menengah ke bawah, sebenarnya bukan menengah ke bawah gitu. Udah di bawah, bawahnya lagi. Iya. Jadi kayak bukan di bawah tanah ada MRT. Cuman untungnya menurut gue ya, sebenarnya Indonesia, Jakarta, gue lihat di Jakarta kan, Jakarta ini masih lebih mending daripada kayak New York yang, lu tau gak sih yang apa, homelessnya tuh sampai hama gitu loh, sampai kayak jorok. Oh, di sini mungkin bukan homelessnya yang hama ya, cuma Emang orangnya aja sih. Apa? Cuman ya gitu ya, maksudnya jangan, kalau menurut gue emang orang, kenapa orang yang golongannya di bawah mau punya anak banyak selain pikiran banyak anak banyak rezeki?
Menurut lo apa? Aduh, kalau gue ngomong kayaknya agak boleh masuk di podcast. Kenapa kan podcast? Iya, Podcast. Menurut gue karena Bahasa lebih halus saya. Nafsu. iya banyak anak Ya. banyak anak tuh karena kayak kan mereka kan istilahnya di lagi ekonominya di bawah dong. Aktivitas hiburan yang mereka miliki, Stress relief. iya stress reliefnya kan nggak banyak, iya kan? Kan bisa tembak keluar. Kita apa tuh Bang? Maksudnya ya Iya, menurut gue sih itu kayak stress relief yang kayak mereka punya ya coba berhubungan itu. berhubungan apa? Berhubungan baik. Berhubungan baik. Berhubungan baik. Dan itu salah satunya menurut gue pribadi di pikiran gue ya gitu. Kayak istilahnya kayak kalau kita pikir kayak mereka kan ekonominya di bawah banget. Cuma begitu anak mereka bisa lahir sehat semua kayak kemarin tuh yang lahirnya anak 11 sehat semua. Lu tau gak ngelahirin anak di rumah sakit bayar berapa? Sekarang Berapa? Nggak tahu gue. Mahal kan? Gue kan nggak pernah lahirin anak. Satu anak berapa sih? Coba lu kali 11 itu bisa beli. Iya juga ya. Mereka lahirin gimana ya? Makanya. Tapi kan ada bidan-bidan itu juga sih kayak yang bisa bantu. Cuma ya gitu sih. Menurut gue sendiri duitnya tuh bisa tuh. Coba 2 juta. kita 2 juta sampai 15 kita ambil tengahnya ya. Berarti 17 kalau kita kali 11 berapa tuh? 35. Iya kan? Mahal juga ya. 35 juta bisa dapat Aerox. Ayo. Tapi ini nih ada satu pikiran gue lagi. Jadi kan tadi kita punya kalangan bawah punya anak. Kalau menurut kalian kalangan bawah boleh menikah nggak? Menikah loh ya, maksudnya dia menjalin tapi nggak punya anak, menikah aja. Boleh lah. Menikah kan kayak hidup berdampingan dong. Ya dong. Ya udah boleh lah. Kenapa nggak boleh? Kenapa menurut lu nggak boleh kenapa? Ada beberapa ya lu pasti pernah dengar kayak kalau belum mapan jangan nikah dulu. Nah, gimana gitu? Ya, menurut gue beda. Itu urusan kalangan menengah ke atas menurut gue. Soalnya kenapa? Kan kalau menengah ke atas kebutuhan sang cewek ya, banyak, ya kan? Skincare. Ke mall segala macam. Gitu. Salon. Iya, kalau lainnya. kan itu kan Baju. menengah ke atas doang kan. Menurut gue pribadi. Ke bawah tuh yang dikhawatirin tuh lain lah. Nah, itu menurut gue kayak nanti lu sebagai cowok nggak bisa ini, yang ngapain menikah dulu? Mending lu mapan dulu biar lu bisa kayak provide baru gitu. Itu salah satu alasan kenapa gue belum punya cewek sekarang. Apa? Belum mapan. Lah, kan gue ngomongnya menikah, bukan punya pacar. Ya, tapi kan tetap lu sekarang punya pacar harus provide dong. Menurut gue belum bisa provide. Setuju. Iya. Lu punya cewek? Punya. Wali jalan kaki. Kuali. Kalau gimana Raf? Nikah dulu baru mapan atau mapan dulu baru nikah? Nikah punya anak. Kalau dari gua pribadi, gua lebih ke mapan dulu baru nikah. Sandang pangan papan. Karena kalau lu gak bisa provide kebutuhan sekunder aja, kasihan juga kan nanti lu dan keluarga lu kan. Jadi ya mending lu mapan dulu aja. Definisi mapan tuh kayak gimana sih menurut kalian? Waisan dulu lah, Waisan. Kita mapan sama financial freedom beda ya? Wah, menurut gue sama aja. Kalau gue sama. mapan ya udah, gue udah financial freedom. Udah Gue belanja gak usah lihat label lagi. makan ngeliat harga. Iya, gue gak usah kayak Semua orang gitu, hari ini Mas. kayaknya kuali deh, gak usah. Emang kalau financial freedom tuh makan apa sih? Tiap hari makan wagyu gitu. Chicken san. Chicken sun. Oh jadi up level. Up level. Oh ngerti. Iya. Tapi kan ada yang kayak kita bangun sama-sama gitu. Maksudnya kan cowoknya belum punya apa-apa, ceweknya juga belum apa-apa. Kita sama-sama tapi nikah dulu, sama-sama bangun. Tapi belum punya anak juga. Gimana? Lu setuju nggak? Atau tetap wah nggak boleh tuh kayak gitu? Menurut gue setuju, menurut gue cuma buat cewek-cewek kuat aja sih. Manusia-manusia kuat. Beda banget. Kayak misalkan gini, kasusnya banyaknya yang terjadi tuh kayak gini, kayak lu cowok lu nggak bisa provide apa-apa, dia kerja keras sibuk segala macam, ceweknya bilang oh iya oke gue bakal temenin lu segala macam. Terus ini kasus yang gue baca ya, nggak semua cewek begini, cuma ceweknya tuh ternyata ada cowok lain yang bisa provide. Terus iya. Provider. Iya. Benar, provider sih, benar. Ya gitu lah. Ngomong-ngomong kayak Sabar. kita Rafa kita dulu. dengar pendapat Rafa dulu. Iya. Ya gue sih mirip kayak Maes sih. Apapun yang bisa gue beli ya, gue nggak usah lihat harga. Tadi kan bahasnya mapannya itu semana kan, mapannya kita pribadi kan. Beda kok. Financial freedom kan kata lu kan. Bukan. Kan ada cewek yang minta bukan minta maksudnya. kayak yang bilang Oke, kayak nggak apa-apa deh, kita pelan-pelan. Oh oke, ngomong. sorry, salah nangkap gua. Oke, nggak gua salah sih, nangkep, itu betul punya lalu. sorry. Gue juga agak susah ya kayak gitu ya. Soalnya biasanya sih emang atau lah bullshit aja lah kayak gitulah. Iya, menurut gue sih kayak terlalu Susah terlalu ini, fantasi, kebanyakan Fantasi. baca webtoon. Iya, jadi kayak banyak waktu. kalau sama-sama dari awal, kalau awalnya tuh bener-bener awal sampai bener-bener bawah banget gitu ya, itu kayak terlalu Menurut gue sendiri kayak di Salah. zaman sekarang tuh kayak mitos ya sih. Karena di binus sendiri ya. Standar TikTok.
gua gak komen. Cuma menurut gua di Pinterest Wah. sendiri tuh ada beberapa orang yang kayak kalau mau nyari cowok lihat kondisi ekonomi juga, itu salah satu yang itu dilihat. pasti lah. Nah, walaupun emang kayak kalian mikirnya kayak ini segala macam, gua nggak bisa nyalahin mereka juga. Mereka kan nyari cowok yang buat jadi pasangan seumur hidup ya. Kalau mereka dapat kalau mereka nyari nerima semua orang ternyata dapat yang kayak lumayan agak kesusahan, masa lu mau ikut susah? Iya. Kayak logikanya aneh dong. Dan gua nggak bisa nyalahin mereka juga, cuma tetap aja gitu. Jadi cewek yang nemenin dari awal ada mungkin, cuma udah kalau emang di Roblox nih udah susah lah, udah susah. Orang tua mereka aja ngasih mereka lebih atas, kalau lu dapat pasangan di bawah kan kayak turun. Iya. Ngerti. TikTok Ya. Standar apa? standar TikTok. Standar ganda. Menurut lu omongan lu Omongan lu tuh kayak orang-orang yang screen time TikToknya di atas 13 jam lah menurut gua. Aduh, gua takut sih. Kucing. Ya saja bener kayak gitu lah. Iya. Enggak. Yaudah. kayaknya nanti kita masuk penjara ya. Iya. Teman-teman, karena sebentar lagi kita mau software engineering. Kasihan Kak Ika. Kasihan Kak Ika. Lagi. Jadi kita tutup nih. Kita sampaikan sini nih. Pantun dong. Pantun. Sabar. Sebelum itu nanti episode 3 kita mau ngundang siapa nih? Untuk koyohan kalau mau. Susah sih. Untuk Koyohan kalau dengar podcast ini. Kalau Dengar boleh lah kita berbicara, karena menurut gue sendiri lu salah satu orang yang insight-nya tuh bagus Gede banget loh, luas gitu. banget. Insight. Iya, gue baru kayak nemu orang yang kayak bisa mikir di luar box gitu. Soalnya orang-orang rata mikirnya pakai ChatGPT kan. Ceminai gue. Oh iya. Oh iya. Iya. Koyohan kalau enggak Nadine. Teman kita, Nadine teman kita. Ya mungkin kalau emang ada yang mau jadi bintang tamu tinggal komen aja kayak aku mau jadi bintang tamu Kak. Aku bang. Aku gitu. Gak apa, mungkin just no limit. Just no limit. Kairi ya tolong boleh komen aja. Gue gak bisa bahasa Filipin. Kalau Kairi jangan. Nggak, gue bisa. Oh, iya. Bisa. Gue translator. Cila aja. New jeans. Minji please, Minji. semua orang terkenal aja lu undang sini. Ya udah teman-teman, pantun kali ya. Boleh. 1.2 koma. Thank you buat lu semua. Maisan tadi suara Apa? Ada suara Maisan ulang. Oh. 1.2 koma. Thank you buat lu semua. Gila. Ya udah teman-teman, see you di episode 3. Semoga episode 3 bukan episode klarifikasi. Ya udahlah. Udah.